Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Guru Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang tema sejarah perlawanan kerajaan Ternate terhadap Portugis. Nah, kalau kita cermati, kita pahami baik-baik, setiap para penjajah yang datang ke Indonesia, mereka semuanya bersikap baik. Entah itu Portugis, Spanyol, Belanda, dan sebagainya. Mereka datang ke Indonesia dengan sikap yang baik, bertujuan untuk berdagang rempah-rempah dan sebagainya. Nah, akan tetapi di sikap tersebut itu ada maksud tertentu. Saya contohkan saja. Dalam perlawanan Ternate di sini, ketika itu bahwa Portugis sudah menguasai Malaka tahun 1511. Kemudian tahun berikutnya Portugis berusaha mencari pusat rempah-rempahnya, yaitu di Ternate. Portugis datang ke Ternate. Nah, Portugis datang dengan sikap yang baik terhadap Ternate. Nah, kebetulan pada waktu itu ternyata kerajaan Ternate sedang terjadi konflik dengan kerajaan Tidore, walaupun itu sesama daerah Maluku. Nah, di mana kerajaan Tidore itu juga ternyata sudah kedatangan bangsa Spanyol. Nah, jadi ada dua penjajah, yaitu Portugis mendukung Ternate, sedangkan Spanyol mendukung Tidore. Nah, disinilah mereka melakukan istilahnya adu domba, di mana pertama Portugis itu memberikan bantuan terhadap Ternate, ya, menawarkan bantuan berupa persenjataan, kemudian pembangunan benteng dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Nah, sebaliknya pun sama, ketika Spanyol terhadap Tidore juga sama, mereka juga menawarkan bantuan, sehingga diadu domba. Nah, disinilah ketika Portugis memberikan bantuan terhadap Ternate. Nah, berupa senjata dan sebagainya. Nah, kemudian setelah Portugis ini memberikan bantuan, Portugis ini ingin mendapatkan imbalan. Nah, dari bantuan tadi itu. Nah, imbalannya apa? Itu imbalan berupa monopoli perdagangan. Itulah tujuan utama dari Portugis, untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Pertama memberikan bantuan, kemudian meminta imbalan. Nah, inilah taktik para penjajah seperti ini. Nah, begitu pula dengan zaman sekarang mungkin bisa sama seperti itu, ya. Ada sebuah negara memberikan hutang bantuan kepada Indonesia, kemudian setelah itu negara tersebut meminta imbalan terhadap Indonesia berupa kebijakan tertentu dan sebagainya. Bisa aja ternyata sejarah itu tidak jauh berbeda peristiwanya, walaupun dengan waktu yang berbeda, pelaku yang berbeda, sama. Ya, ini juga sama terjadi di sini. Nah, kemudian setelah Portugis itu mendapatkan hak monopoli perdagangan, nah, kemudian berlanjut di sini mulai ikut campur. Nah, ikut campur dalam apa? Dalam membuat kebijakan di kerajaan Ternate, sehingga Portugis semakin jauh berjalannya, ya. Setelah mendapatkan monopoli, kemudian Portugis mulai ikut campur dalam setiap kebijakan pemerintahan di Ternate. Nah, inilah yang tidak disukai oleh raja dari Ternate, yaitu pada saat itu adalah Sultan Hairun. Ya, Sultan Hairun. Nah, Sultan Hairun itu tidak suka adanya campur tangan dari Portugis. Nah, di sini kemudian ditambah Portugis pada saat itu juga menyebarkan agama Katolik ke Ternate pada saat itu. Nah, sehingga di sini menjadi sebuah sebab, ya, latar belakang mengapa terjadinya sebuah perlawanan dari kerajaan Ternate. Yaitu tadi apa? Pertama, adanya monopoli perdagangan oleh Portugis di Ternate. Yang kedua adalah Ternate mulai ikut campur dalam setiap kebijakan pemerintahan di Ternate. Dan yang ketiga adalah Portugis menyebarkan agama Nasrani. Nah, di sini sebagai latar belakang terjadi perlawanan, sehingga kemudian Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis ini. Perlawanan. Nah, terjadi perlawanan. Nah, kemudian perlawanan ini membuat
Portugis itu semakin kewalahan. Nah, disinilah ya catatan kedua bahwa setiap penjajah yang mengalami kewalahan dalam menghadapi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia adalah melakukan namanya gencatan senjata, yaitu perdamaian, ya, melakukan perjanjian. Nah, kemudian dari pemimpin Portugis yang pada saat itu dipimpin oleh Mosquito, ya, Mosquito itu melakukan perdamaian. Nah, dengan cara apa? Mengundang Sultan Hairun ke markas dari Portugis, ya, diundang. Nah, di sini Sultan Hairun mungkin tidak berpikir adanya hal-hal kecurangan, tapi ternyata ketika sudah diundang Sultan Hairun sudah sampai ke Portugis, justru disitulah Portugis bersifat licik dengan cara menangkap Sultan Hairun, kemudian Sultan Hairun digantung di benteng Sao Paulo. Nah, disinilah kelicikan dari penjajah pada saat itu seperti itu, ya, melakukan perdamaian, perjanjian, diundang, kemudian justru malah ditangkap dan akhirnya dihukum mati. Dan inilah sebagai puncak kemarahan kerajaan Ternate, di mana anaknya dari Sultan Hairun yaitu siapa? Yaitu Sultan Bahabula. Nah, Bahabula tidak terima bahwa bapaknya ditangkap dan dibunuh oleh Ternate. Nah, oleh Portugis. Kemudian Sultan Bahabula melakukan istilahnya menggalang semua kerajaan-kerajaan di Maluku. Di sini bahkan Tidore pun yang tadinya berkonflik akhirnya mau bersatu, ya, di bawah pimpinan Sultan Bahabula melakukan perlawanan dan menghancurkan penjajah Portugis. Nah, disinilah akhir dari Portugis, bahwa Portugis mengalami kewalahan akibat serangan dari Bahabula. Bahkan Portugis itu sampai lari dari Maluku. Lari kemana? Lari ke Timur Timur. Nah, disinilah akhir dari penjajahan Portugis di Ternate. Dan mengapa di Timur Timur itu menggunakan bahasa Portugis, ya karena itu tadi, karena pada saat itu Portugis yang lari dari Ternate menuju ke Timur Timur dan melakukan penjajahan di sana. Nah, bahkan sampai tahun 1975 itu berakhir penjajahan Portugis di sana, dan akhirnya Timur Timur memerdekakan dan menjadi masuk ke dalam wilayah Indonesia. Nah, disinilah. Jadi ternyata dapat kita simpulkan bahwa latar belakang perlawanannya adalah ada 3 faktor. Pertama adalah Portugis meminta adanya hak monopoli perdagangan. Yang kedua yaitu Portugis ikut campur, ya, terhadap setiap kebijakan kerajaan Ternate. Dan yang ketiga bahwa Portugis menyebarkan agama Nasrani di sana, karena yang tidak bisa diterima oleh Sultan Hairun. Nah, disinilah sebagai latar belakang kemudian terjadilah siasat licik Portugis dengan mengundang Sultan Hairun dan kemudian dihukum mati di benteng Sao Paulo, yang menyebabkan Sultan Bahabula yaitu putranya Sultan Hairun melakukan perlawanan secara besar-besaran yang menyebabkan Portugis kalah dan lari ke Timur Timur. Ya, demikian sekilas untuk pembahasan perlawanan Ternate yang di bawah pimpinan Sultan Hairun dan Sultan Bahabula.